Yang paling susah 3 bulan pertama, pikiran terus. Kenapa banyak yang keluar pesantren kayak keluar penjara? Aduh, mau nangis lagi. Rencanamu tuh sampah. Ustaz udah dong. Oke. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Dulu aku juga gitu mas, pikirku kan kalau anak perempuan sama kita, kalau laki-laki nggak apa-apa keluar. Tapi pada intinya kita mikir-mikir, nah ini agak sulit kalau kita jaga sendiri kan. Gitu ya? Ya saya pikir sama istri saya pas lagi nangis-nangis saya bilang gini, mendingan hari ini kita susah, Ya. supaya besok kita mudah. Masya Allah. Itu aja pikiran kita. Bismillah. Masya Allah. Iya. Kadang investasi memang berat ya. Iya benar. Beliau itu investasi miliaran di apapun tidak berat. Benar. Tapi begitu ini Nggak kuat. Insya Allah mudah. Masya Allah. Yang paling susah tuh saya nggak bisa bilang hilang ya. Yang paling susah 3 bulan pertama. Pikiran terus. Aduh, mau nangis lagi. Ya Ustaz. Yang modal loh. Ya nangis lagi. 3 bulan. 3 bulan. Ya susah. Saya pas habis 3 bulan terus kan jenguk Alila kan, Ya. sama sekali nggak boleh kontak kan waktu itu. Iya. Nah pas habis jenguk itu kita bikin video, lalu saya sama anak kayak pacaran. Karena 3 bulan nggak ketemu kan. Gitu. Rasanya kayak kita yang baper bukan mereka yang baper. Ya anak-anaknya pada biasa ya. Kenapa itu? Mungkin karena mereka udah punya teman-teman. Awal-awalnya hari-hari pertama mungkin mereka nangis. Tapi kalau ini kan punya kakak. Saudara, ya. Tapi justru intinya sih kita diringankan tugas kita ya. Betul. Dan untuk masa depan kita lebih mudah insya Allah. Ya. Karena untuk anak kecil, kalau di bawah SMP saya juga nggak rekomen untuk pergi keluar. Ya. Tapi kalau udah SMP, kayaknya dia harus punya satu komunitas yang baru. Komunitas yang baru Itu menentukan. lepas daripada kita install Al-Quran. Setelah install Al-Quran, insya Allah SMA dan segala macam dia mau jadi apapun, yang penting ada install Al-Quran. Apapun insya Allah bisa nyambung. Jadi usia ke SMP ideal. Ideal. Kalau SMA itu sebenarnya udah keburu kebentuk ya. SMA itu mereka sudah punya belief sistemnya udah jalan. Nah, makanya kita pengen SMP mereka punya belief system yang baru. Ya. Oke. Yang kakak yang mana mas? Rakana, Raina itu bahasa Sunda artinya kakaknya dan adiknya. Oh, Rakana, Raina, bapana, ibuna, tetanggana, guruna gitu. Sadayana itu semuanya. oh Raka itu kakak. Kakak, Rai itu adik, Rakana, Raina. Kalau Jalu artinya kan laki-laki. Ya. Nah, biar gampang keingat. Anak saya Ayah. Ada. Yang kecil ini Ayah. Ayah, Ayah wae. ayah, wah. Anak Ayah. Ayah, wah, ayah. Jadi temen aku bapaknya tuh pikun, anaknya semua lupa. Ketika ketemu aku dia Rakana Raina mana dia nempel. Cucu orang dia yang nempel karena namanya unik terus dia kesimpan di memori kayaknya. Betul. Kakaknya dan adiknya. Iya. Saya kan nganterin anak perempuan banyak. Ya. Banyak milih mas maksudnya. Iya. Milih di sini, milih di sini, milih di sini segala macam. Makanya setelah kita pilih antara pilihan-pilihan opsi itu, ujungnya kita ke Iskarima. Oke, Iskarima. Betul. Nah, setelah Iskarima kita juga punya banyak pilihan, memperhitungkan dia maunya apa dan segala macam. Ya. Ketertarikan dia di mana, masa depan dia seolah mau jadi apa segala macam. Kita kan pengen dia jadi influencer. Nah makanya nanti saya bilang belajarlah baik-baik untuk dasarnya Al-Quran segala macam dia udah dapat. Sekarang bisa jadi influencer. Ke depan nanti dia bisa ngisi pos-pos yang kurang.
Wow. Dia udah mikir ke arah situ juga. Kita biasain. Oke. Kita nggak tahu apa yang kita sampaikan itu mungkin dia akan dapat atau enggak. Itu kan bukan wilayah kita, Mas. Ya. Wilayah kita ngerencanain yang terbaik. Ya. Walaupun saya selalu bilang sama orang-orang, wilayah kita kan merencanakan yang terbaik. Sampai satu titik Allah bilang rencanamu tuh sampah. Sini aku kasih yang lebih bagus. Iya. Kita soal-soal udah perfect ya. Tapi untuk sampai di titik itu Allah kasih kita rencana yang lebih bagus, kita harus ngerencanain dulu yang terbaik. Baru Allah kasih tahu ternyata rencanamu nggak bagus. Tapi kalau kita pasrah udah deh, nunggu pasti Allah juga ngasih rencana. Nggak ya dikasih. Oh. Karena kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ganti kalau kita sendiri nggak ganti. Oke. Jadi harus ada. Jadi berusaha maksimal tuh bagian daripada kita tuh mengundang perencanaan Allah. Iya. Gitu. Iya. Ya betul. Ya kayak kita punya karyawan, kita udah ada siapin gajinya, tapi kan ada yang asal-asalan, ada yang bekerja keras. Benar. Yang bekerja keras kita lebih ridho dan ngasih benar, tambah. lebih banyak. Betul. Itu Betul. dia. Sama seperti ketika berniat dan mencoba, peluang terbuka. Walaupun dia bisa jadi gagal dan ada peluang di sukses. Tapi kalau ketika dia diam, peluang itu tidak diberikan. Oke. Dan ketika sudah berangkat, Mohon maaf. Berarti saya titipin aja, Boy. makanya Sorry, kan mohon maaf. Iya. Tapi ini anak aku juga nggak tahu. Aku survei ada beberapa lah. Tetap kekeh di sini nggak tahu tuh. Alhamdulillah. Ya kan kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah. Terlalu banyak yang intervensi di dalam hatinya selain Allah. Bener. Allah itu ngasih ilmu ketika kiainya sudah ridho. Jadi kecocokan dengan gurunya, dengan kiainya. Nah mungkin kalau minta di sini berarti ya itu salah satu indikasi ilmunya udah mau turun. Amin. Salah satu digit aja nggak masuk loh. Iya. Umar bilang gini, aku nggak khawatir Allah ngasih atau nggak permintaanku. Yang aku khawatir kalau aku tidak dibukakan mulut untuk minta. Nah jadi kata Umar, aku tahu kalau aku sudah dimudahkan Allah untuk minta sesuatu, berarti Allah pasti mau ngasih ke aku. Sama kayak anak-anak. Kalau dia udah minta sesuatu, berarti Allah sudah mau ngasih. Amin ya Allah. Jadi tinggal ditunggu aja mau dikasih apa. Ya Allah. Tenang. Ustaz udah dong. Oke. Ustaz Felix nyebelin. Oke. Ya. Aduh, aku tuh hati aku tuh terlalu lembut apa ya? Iya. Salahnya Mas Irfan sendiri. Jadi apa? Jadi pembawa acara Quran. Ya kan? Yang didampingi para syekh Quran. Nah, itu salahnya sendiri. Jadi bukan salah saya, sebenarnya salahnya Irfan sendiri sebenarnya. Dia sudah Akhirnya sama Allah dijabanin benar ini ya. Benar. Iya, dijabanin benar. Iya. Di mana di posisi beliau nggak bisa nolak. Iya. Iya. Nggak bisa. kan Ya, doa-doa para penghafal Quran kan makbul. Iya, betul banget. Para orang tua itu juga pada doain. Mudah-mudahan ada salah satu dari anak kain. Itu yang jadi masalah tuh. Jadi masalah lagi. Ya. terlalu banyak doa-doa Iya. yang sudah Dipanjatkan. dijabah oleh Allah. Dan sudah saatnya. Ya emang kalau pas lagi di panggung tuh suka gini. Anak saya kapan ya? Ayo Pak nanti. Tapi di sisi lain juga ada pengen memberikan kebebasan, aman artis berekspresi, Benar. gitu-gitu. Belum telat nanti insya Allah. Ini sama nih. Kita percaya bahwa setiap anak punya rezeki masing-masing. Dan hafalan Quran itu kan rezeki, Mas. Kita juga bilang sama Cece segala macam. Saya nggak pernah maksa mereka untuk hafal 30 juz, enggak. Yang saya minta adalah mereka menjalani proses.
Nah, setelah menjalani proses semaksimalnya, rezekinya dikasih berapa itu terserah Allah. Nah, nanti setelah ini, contoh misalnya kayak si Cece nih misalnya, aku punya keinginan dia jadi influencer untuk di sosial media. Untuk yang ayah ini aku punya keinginan dia jadi programmer. Tapi semuanya harus dasarnya Quran. Ya. Ada satu pengalaman saya dengan Ustaz Syihab karena bersama sejak kecil sampai kita wisuda. Saya wisuda hampir 350 hafidh. Saat kita wisuda, anak didik kita itu udah kebahagiaan luar biasa. Sebagaimana waktu Aifat di atas panggung, itu saya yakin kebahagiaan yang luar biasa sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu mendapatkan bias kebahagiaan itu. Cuman tidak akan sebanding ketika apa yang Aifat lihat itu menjadi nyata dalam hidup. Saya kenapa anak saya juga di sini, kakaknya itu halwa, selesai juga di Intaksigor, terus ke sini hanya ingin melihat bahwa bukti di tempat lain itu ada di kita. Emas itu tidak di tangan orang, tapi ada di kita. Mahkota itu tidak di mereka, tapi di kita. Betul. Itu. Karena ini, makasih ya. Maka sesaknya di hati, karena kemarin bahagianya di mata, di penglihatan. Sekarang nanti diberikan di perasaan. Katanya ulama ada dua air mata, ada yang dingin, ada yang hangat. Ya. Ada yang dingin, ada yang hangat. Dingin apa? Kalau misalnya air mata yang sedih itu, air mata yang sedih itu dia rasanya kayak ini apa namanya, panas dan hangat. Kalau air mata yang bahagia itu ya qurrata ayun, itu dia akan menyejukkan mata. Sorry, real suhu. Real suhu sama real di hati. Jadi kalau misal itu istilahnya kita iseng ukur beda. Suhu si air mata itu. Qurrata ayun kan yang menyejukkan mata. Itu yang doa kita, qurrata ayun. Nah, itu lagi dikasih qurrata ayun. Suatu saat mungkin Aisyah pernah merasakan saat sendiri menangis, itu berbeda rasanya. Panas. Iya, ditanya gimana saya B aja gitu. Sampai tadi di mobil, kalau mau batal nggak apa-apa loh. Enggak lah, ini udah gitu, tetep aku larang tanda kutip. Aku kasih pilihan terus. Dari kemarin sampai kan mereka belum punya kamar, aku kasih kamar. Nih ayah kasih kamar, kalau kalian pengen kamar sendiri. Sekarang masih mau itu enggak? Mau tetap. Terus handphone kan di keluarga aku tuh SMP baru dapat handphone. Sepanjang SD walaupun teman-temannya udah pada punya handphone, dia enggak. Boleh. Karena Aisyah juga SMP baru. Mereka belum lulus SD, kemarin 6 bulan lalu lah aku kasih handphone. Nih, biar kalian merasakan punya HP. Gimana nih, udah punya HP duluan? Boleh nggak? Nggak usah ke sana. Tetap enggak, makanya dia tetap kekeh. Berarti lulus ujiannya kuat. Gitulah. Jadi aku kasih privilege ke mereka, dapat kamar, dapat handphone, masih di bawah usia seharusnya peraturan keluarga kita, dengan pilihan masih belum goyang ya? Nggak goyang lah. Sampai tadi di hotel, sampai tadi di jalan, enggak. Berarti tandanya kata Sunda teh keyeng pareng. Keyeng pasti pareng. Ya. Allah. Orang lain itu beliau pasti juga paham. Kita juga ngalami betapa banyak orang tua berada pengen di posisi ini. Kak Irfan. Benar. Berapa banyak, tapi dia nggak bisa. Udah nak, apapun kalau kamu ke pondok nanti tak kasih. Kalau kamu ini boleh, bener. ini boleh. Bener. Antar dia ke pondok, pulang anaknya. Antar lagi. Teman saya dulu satu angkatan dengan beliau 10 kali. Orang tuanya bolak-balik sampai dia bilang, nak sekarang putar rumah 10 kali, ambil tanahnya. Kamu lewat selakangan ibu ya. Udah kamu sekarang jadi ya Allah jadi. Tetap Setelah aja itu dia nggak nggak jadi. pulang. Baru bisa ya? Baru bisa setelah 10 kali antar jemput. Ada yang ujungnya nggak bisa. Ini saya malah iming-iming supaya enggak. Hebat. Berarti dan teruji. Benar. Nggak semua dipilih orang tua. Itulah kenapa banyak yang keluar pesantren kayak keluar penjara. Karena tadi iming-iming.
Kalau kamu mau masuk pesantren, kamu nanti dapat ini. Keluar dia udah kayak penjara, karena dia merasa ini terkungkung dia. Ada tujuan duniawi. Iya. Ini sementara ditawarin dunia untuk tidak masuk ke pesantren, dia keke tinggal di dunia itu. Anak saya pas pertama sebelum masuk SMP, saya harus 2 tahun untuk ngebiasain dia mau. Kan kita tanya pas kelas 4 belum mau. Akhirnya kita biasain dulu, kita ajak ke pesantren, kita kenalin kondisi pesantren, ngelihat anak-anak pesantren. Setelah itu pas sudah kelas 5 baru pesantren ya. Iya. Prosesnya Lama 2 tahun. Singor 3 bulan nggak boleh dihubungin. Benar, itu yang saya bilang tuh. Berat sekali itu. Dulu. Di sini sebulan ya? Alhamdulillah. Sepertiganya. Wow. Tempat Ustaz saya lebih parah, 6 bulan. Masya 6 Allah. bulan nggak boleh dihubungin. Sama sekali nggak boleh dihubungin, nggak boleh diapa-apain. Karena proses pembentukan di awal itu menjadi inti dasar. Benar, Ya, nggak itu boleh sama sekali ditemuin, nggak boleh sama sekali dikontak gitu. Cuman namanya kita kan cheating, kan kita kan ngajar, Sambil ngajar sambil. ngajar. Wah, di Tapi pas sini kita ngajar kita nggak ketemu, Mas. Kan contoh kayak kita ngajar di sini di masjidnya, kita tahu ada di jamaah, tapi kita nggak bisa ketemu. Ya. tapi dianya lihat. Dianya lihat. Di sini nggak ada pelajaran broadcasting gitu atau Ada, presenting ada, gitu. ada. Nanti saya ngajar. Nanti saya usulkan. itu yang kita obrolin. Entrepreneurnya. Mulai cheating juga. saya lagi mau kemarin ngobrol sama Ustadz Syihab, lagi mau coba untuk memperkenalkan kalau ada ekstrakurikuler media sosial. Ya, untuk ini tadi ngeratain online tadi. Ya. Ya itu makanya aku tuh kalau orang yang mengharamkan apa-apa, jangan. Iya. Kita harus terjun, harus Benar. masuk. Kok Gimana nggak mau gitu? diharapkan semuanya? Iya gitu dia. Perlu medsos nanti di direktur IT. Iya. Ya. Cuman betul perlu masukan-masukan. Iya. Iya, kita melihat kayak- setiap orang tuh adalah potensi. Ya, kayak kemarin gini lah. 2 tahun ini saya di Idul Adha kurban kan sapi kurban. Ya. Terserah orang bicara apa, tapi pisang geni tahun lalu grandong. Ya. Tahun lalu tuh saya merasakan kurban terindah ketika mempersembahkan binatang yang kita cintai, yang kita rawat, yang sampai nangis depan lihat-lihatan sama sapinya itu tuh maksudnya tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dirasakan sama orang yang Ya. tidak pelihara. Makanya saya kalau sekarang tuh datang lebih awal, nggak hamin satu minggu sebelum, saya rawat, saya ngobrol, Iya. jadi ketika itu tuh Sebagai pencinta binatang ya. iya, dan sampai orang tuh udah beli lagi aja, itu dipelihara karena biasanya kita pelihara gitu langsung nurut, langsung. Iya. Jadi nah itu maksudnya kan esensinya tuh berkurban tuh melepas. Tunfiku mimma tuhibbun. Mengeluarkan apa yang paling dicintainya. Nah itu dia hakikatnya. Makanya berasa beda ketika tahun-tahun sebelumnya itu cuma lihat foto, lihat video, transfer sapi atau kambingnya juga kadang-kadang nggak lihat atau lihat juga pas lagi itu oh ya ini pegang udah selesai. Nggak ada koneksi. Itu bisa galau seminggu lebih mikirin sapinya gimana ya sampai dia sayang juga nggak ya ke saya gitu. Jadi dari situ makanya saya share di sosial media indahnya berkurban ketika yang dikurbankan itu kita cintai. Iya. Dan itu ya 2 tahun itu indah banget. Jadi berat ada pilihan untuk dikurbankan atau enggak kan tinggal beli Yang lain. sapi sejenis Ya. dengan beratnya mirip dan lain bahkan mungkin lebih berat yang ini karena udah nurut tiba-tiba udah responsif sama kita sebagai saya pencinta binatang kan bisa diganti tapi kan udah niatnya ke sini. Iya. Gitu dan ya itu. Luar biasa. Nah itu ya kayak gitu kekuatan sosial media itu alhamdulillah berlomba-lomba orang akhirnya berkurban dengan sapi 1 ton up tidak hanya presiden tidak hanya puas dengan tidak puas dengan ya udah yang penting sapi yang penting kambing tapi gede-gedean niatnya ya terserah tapi insya Allah kan terbaik gitu kayak gitu. Kan jariahnya akhirnya semua sapi hitam namanya grandong. Ya kan? Bahkan di Jawa tuh sapi hitam tuh nggak mau dipelihara karena katanya membawa sial. Tapi setelah ada grandong semua pelihara sapi hitam karena membawa berkah. Jadi mitos itu terpatahkan. Tinggal nanti akan cerita, nih anak saya 2 hafizah. Sekarang nanti multiple apply-nya itu ke berapa orang? Top. Iya. Itu yang rumit ya, mohon maaf bagi kita itu menyamai beberapa capaian-capaian itu. Iya. Karena Akang diberikan disitulah kekuatan Akang. Iya. Saat powerful itulah, disitulah amal jariah terbaik. Iya.
Berapa banyak nanti kalau Raka Raina jadi, kalau putrinya beliau itu nanti jadi, berapa banyak orang yang Efek akan lipatnya. Efek lipat. Beda kalau anaknya Ustadz Syihab, anak saya. Lah iya tiap harinya di situ. Iya. Iya. Orang kan Iya. biasa aja. Tapi ya putranya Irfan Hakim, Iya. Masya Allah dua-duanya hafidhah. Wih, Iya. Tapi memang keluarganya Irfan memang keluarga orang soleh saat memang. iya makanya Iya, gitu. yang melanjutkan terah. Ya betul. Nggak bisa. Ya sebetulnya 8 bersaudara cuma saya yang agak belok dikit. Makanya ini dibenerin lagi jalurnya. Cara berbeda, Mas. Jadi mungkin Cara berbeda. kakak-kakakku gini, oh lebay lu gitu kali ya. Karena buat keluarga saya tuh udah biasa. Buat saya tuh ini Kita salat ya, Mas. mulai. Udah pokoknya guys, mudah-mudahan air mata saya, kesedihan saya, kegalauan saya adalah buah dari kebahagiaan saya. Amin ya Rabb. Betul. Amin. Setelah ngobrol dengan para orang berilmu ini, mudah-mudahan bisa membuat semuanya juga ingin merasakan apa yang saya rasakan. Berpisah tapi membuat tenang dan juga kedepannya kita Ya. lebih lebih baik lagi ya. kita ibaratnya kesusahan itu kita save di depan Ya. supaya kita lebih mudah di belakang. Oke guys, thank you ya ngobrol-ngobrol ringan sambil makan tengkleng tadi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. 'Cause we got